Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Pancasila yang terdiri dari anggotanya satu Adi Saputra dengan NIM 041910 kedua Muhammad Sahrul dengan NIM 04191056, ketiga Raffi Amanda Putra dengan NIM 041966, keempat Saini dengan NIM 041978, kelima Syarif Fadil Ramadan dengan NIM 04191083. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan nama saya Saini dengan 04191078. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika pada pembahasan kelompok kami. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang mana di pendahuluan ini berisi tentang latar belakang dan tujuan. Terus itu yang kedua berisi tentang pembahasan yang di dalamnya ada isi, kesimpulan, dan penutup. Baik, perkenalkan nama saya Rafli Amanda Putra, NIM 04191066. Saya akan membacakan latar belakang. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu masa zaman dahulu terkait sejarah Indonesia sebelum proses dan setelah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini berkaitan dengan perjuangan kerajaan dalam mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia. Adapun kerajaan dan masa kebangkitan seperti Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan masa kebangkitan Indonesia. Pancasila juga merupakan sebagai dasar negara bangsa Indonesia hingga sekarang telah mengalami perjalanan waktu yang tidak sebentar. Dalam rentan waktu tersebut, banyak hal atau peristiwa yang terjadi menemani perjalanan Pancasila. Sehingga berdirilah Pancasila seperti sekarang ini. Di depan semua bangsa Indonesia mulai peristiwa pertama saat Pancasila dicetuskan sudah menuai banyak konflik di internal para pencetusnya sehingga sekarang pun di era reformasi dan globalisasi Pancasila masih hangat diperbincangkan oleh banyak kalangan berpendidikan terutama kalangan politik dan mahasiswa. Ya, perkenalkan 04191056. Di sini saya akan menjelaskan tujuan yang dimana Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan tertutup, namun justru bersifat reformatif, dinamis, dan antisipatif. Dengan demikian, Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Kemampuan ini sesungguhnya tidak berarti Pancasila itu dapat mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung, tetapi lebih menekankan pada kemampuan dalam mengartikulasikan suatu nilai menjadi aktivitas nyata dalam pemecahan masalah yang terjadi, inovasi teknologi canggih. Di sini saya akan menambahkan ada 3 dimensi, yang dimana dimensi reality yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara real berakar dalam hidup masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah. Yang kedua, dimensi idealisme, yaitu nilai-nilai dasar ideologi yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama dengan berbagai dimensinya. Yang ketiga, dimensi flexibility. Maksudnya dimensi pengembangan ideologi tersebut memiliki kekuasaan yang memungkinkan dan merangsang perkembangan pemikiran baru yang relevan dengan ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Ya, mungkin bisa dilanjutkan. Ya, perkenalkan nama saya Adi Saputra, NIM 04191003. Di sini saya akan
menjelaskan kesimpulan yang didapatkan dari diskusi kelompok kami. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, tentang makna hidup, serta sebagai dasar bagi manusia Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupannya. Filsafat Pancasila merupakan landasan dalam proses berpikir dan berpengetahuan. Pancasila sebagai dasar negara terdiri dari 5 sila yang berasal dari pemikiran hasil akulturasi budaya Nusantara. Sila dalam Pancasila memiliki keterkaitan atau berhubungan dan saling melandasi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa merupakan landasan utama dari keempat sila lainnya. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai sistem yang saling terkait dan tak terpisahkan. Syahrul 04/1983 penutup. Jadi, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia tak bisa terlepas dari dunia luar. Ilmu pengetahuan di Indonesia pada dasarnya telah berlangsung sebelum era bangsa Eropa masuk ke Nusantara hingga pada masa pasca kemerdekaan. Perkembangan iptek adalah lewat kelembagaan pendidikan. Hal ini didasarkan pada semangat mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Para ilmuwan dan cendekiawan harus memiliki semangat mengembangkan dan menciptakan iptek yang ditunjukkan bagi kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Jadi, abstrak dari diskusi kami itu Pancasila adalah paradigma ilmu, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Oleh karena itu, kemajuan dan perkembangan iptek sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, serta menjawab segala tantangan zaman. Dengan penguasaan iptek, kita dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maka dari itu, iptek Pancasila antara satu dengan yang lain memiliki hubungan yang kohesif. Iptek diperlukan dalam pengalaman Pancasila sila ketiga dalam menjaga persatuan Indonesia. Di lain sisi, kita juga harus tetap menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita dapat tidak terjebak dan tetap sasaran mencapai tujuan bangsa. Adapun yang saya ingin sampaikan yaitu keterlibatan anggota dalam kelompok. Dari seluruh materi, kami mencarinya secara bersama-sama. Terkhususnya, setiap orang mempunyai tanggung jawab di bagian masing-masing di sistematika. Di sistematika sendiri, ada Saini, di latar belakang sendiri ada Rapli, tujuan sendiri ada Muhammad Sarul, kesimpulan ada Adi Saputra, serta penutup ada Syarul Fajar Ramadan. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.